Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar jendela masih berwarna kelabu pekat saat Melanie membuka matanya. Sudah menjadi kebiasaannya untuk bangun jauh sebelum matahari terbit, menyiapkan segala keperluan Hasan, suaminya. Bagi orang lain, kehidupan mereka adalah sebuah dongeng. Sebuah rumah megah di kawasan elit, 2 mobil mewah yang terparkir di garasi, dan citra pasangan sukses yang selalu tampak harmonis. Melanie adalah arsitek di balik keharmonisan itu. Ia yang memastikan kemeja Hasan licin sempurna, sarapannya tersaji hangat, dan rumah mereka terasa seperti surga dunia yang nyaman untuk pulang setelah seharian bekerja keras. Hasan adalah bintangnya, seorang kontraktor yang sedang naik daun, dan Melanie adalah manajer panggung yang memastikan setiap detail pertunjukan berjalan tanpa celah. Ia merelakan karirnya sendiri demi mendukung penuh suaminya, sebuah keputusan yang tak pernah ia sesali. Setidaknya, sampai hari ini, pagi itu berjalan seperti pagi-pagi lainnya. Aroma kopi gayo yang diseduh Melanie menguar lembut di ruang makan yang luas. Hasan turun dari lantai 2, sudah rapi dengan kemeja biru laut pilihan Melanie. Ia mengecup kening istrinya sekilas, sebuah ritual yang terasa lebih seperti kebiasaan daripada ungkapan kasih sayang. Hasan duduk, meraih tabletnya, dan mulai memeriksa email pekerjaan sambil menyantap nasi goreng spesial buatan Melanie. Di tengah keheningan yang nyaman itu, ponsel Hasan yang tergeletak di meja bergetar. Nama, Ibu, tertera di layar. Hasan mendesah pelan, gurat kesal yang tipis tampak di wajahnya sebelum ia menggeser tombol hijau. "Halo, Bu. Ada apa?" Pagi-pagi sekali, sapa Hasan dengan nada yang dibuat setenang mungkin, namun Melanie bisa menangkap nada tidak sabar di baliknya. Melanie hanya diam, melanjutkan makannya sambil pura-pura tidak mendengarkan. Ia sudah hafal. Percakapan antara Hasan dan ibunya, Ibu Ratmi, jarang sekali berakhir tanpa keluhan dari suaminya. Hasan akan mendengarkan beberapa saat, lalu memotong dengan kalimat-kalimat andalannya. "Sudah, Bu, Hasan tahu. Tidak perlu diatur." Atau, "Ibu orang desa, tidak paham urusan bisnis di kota. Doakan saja cukup." Benar saja, tak lama kemudian Hasan kembali berbicara dengan nada yang lebih tinggi. "Ya, Bu, ya. Nanti kalau ada waktu Hasan transfer. Hasan sedang sibuk sekali ini. Sudah dulu ya." Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban dari seberang. Wajahnya cemberut. "Kenapa lagi, Mas?" tanya Melanie lembut, seolah tidak tahu apa-apa. "Biasa. Ibu minta uang lagi untuk perbaikan atap. Lalu menasihati jangan boros, jangan lupa salat, jangan lupa sama orang tua di kampung." Setiap minggu ceritanya sama, gerutu Hasan sambil meletakkan sendoknya dengan sedikit kasar. Dia tidak sadar kalau untuk mendapatkan semua ini perlu kerja keras, bukan cuma doa dan nasihat. "Kadang aku lelah, Mel. Rasanya semua yang aku lakukan tidak pernah cukup baik di matanya." Melanie menghela napas. Ia meraih tangan suaminya dan mengusapnya pelan. "Mungkin ibu hanya rindu, Mas. Beliau kan hanya punya Mas Hasan satu-satunya. Jangan diambil hati, ya. Nanti biar aku yang transfer untuk perbaikan atap." Hasan menatap Melanie, wajahnya sedikit melunak. "Hanya kamu yang mengerti aku, Mel. Terima kasih, ya." Ia tersenyum, dan pagi itu kembali terasa normal. Melanie merasa lega. Menjadi penengah antara suami dan ibu mertuanya adalah peran lain yang harus ia mainkan dalam panggung rumah tangga mereka. Peran yang cukup melelahkan, namun ia jalani demi menjaga kedamaian. Beberapa jam kemudian, saat Hasan hendak berangkat ke kantor, ponselnya kembali berdering. Kali ini bukan dari ibunya, melainkan nomor dari kampung yang tidak dikenal. Hasan mengangkatnya dengan kening berkerut. Detik pertama, wajahnya masih biasa saja. Detik kelima, matanya mulai membelalak. Detik ke-10, rahangnya mengeras dan wajahnya pucat pasi. Ia menjauhkan ponsel dari telinganya, menatap Melanie dengan tatapan yang belum pernah wanita itu lihat sebelumnya. Sebuah tatapan yang penuh dengan kepanikan murni. "Mas, ada apa?" tanya Melanie, jantungnya mulai berdebar kencang melihat perubahan drastis suaminya. Hasan tidak menjawab. Ia kembali menempelkan ponsel ke telinganya. "Apa? Kritis? Ya Tuhan. Di rumah sakit mana? Baik, baik, saya segera ke sana." Ia menutup telepon, tangannya gemetar hebat. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamannya. "Mas Hasan, ada apa? Siapa yang sakit?" desak Melanie sambil mengguncang pelan lengan suaminya. "Ibu, Mel.
Ibu, jawab Hasan dengan suara tercekat. Tetangga tadi telepon. Ibu jatuh di kamar mandi, kepalanya terbentur. Sekarang kritis di rumah sakit daerah. Aku harus pulang sekarang. Mel, aku harus pulang. Dunia Melanie seakan runtuh mendengar kata kritis. Rasa kesal pada ibu mertuanya yang tadi pagi ia rasakan menguap seketika, digantikan oleh gelombang kekhawatiran yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, ia langsung bertindak. Baik, Mas. Tenang dulu. Aku siapkan baju ganti secepatnya. Kita berangkat sekarang juga. Aku akan menyetir, kamu tidak akan bisa fokus. Melanie bergegas menuju kamar tidur mereka, menarik sebuah koper kecil dari dalam lemari. Namun, saat ia mulai memasukkan beberapa helai pakaian, Hasan menahan tangannya. Tatapannya aneh, bukan lagi panik, melainkan tegas dan dingin. Kamu di rumah saja, kata Hasan. Melanie tertegun. Apa maksudmu, Mas? Tentu saja aku ikut. Ibu juga ibuku. Tidak, Melanie, potong Hasan cepat. Perjalanan ke sana jauh dan melelahkan. Kondisi di kampung tidak seperti di sini. Rumah sakitnya pasti tidak nyaman. Lagi pula, siapa yang akan menjaga rumah? Proyek-proyek kantor bagaimana? Ada dokumen penting yang harus kamu urus jika ada apa-apa. Kamu lebih dibutuhkan di sini. Alasan-alasan itu terdengar logis, namun hati Melanie menolaknya. Urusan kantor bisa diatur. Mas, ada Pak Budi yang bisa menggantikan sementara. Rumah bisa dikunci. Ini soal ibu. Aku harus ada di sana, untukmu dan untuk beliau. Aku bilang tidak, ya tidak. Bentak Hasan, suaranya naik 1 oktav. Ini adalah kali pertama Hasan membentaknya sekeras itu. Aku tidak mau kamu kerepotan. Aku hanya pergi sebentar, mungkin 3 atau 4 hari. Setelah kondisi ibu stabil, aku akan langsung pulang. Aku mohon, Mel, mengertilah. Aku sedang tidak ingin berdebat. Melanie terdiam, terkejut dan sakit hati oleh bentakan suaminya. Di saat genting seperti ini, mengapa Hasan justru mendorongnya menjauh? Bukankah seharusnya mereka saling menguatkan? Namun, melihat wajah Hasan yang kembali dipenuhi kecemasan, ia akhirnya mengalah. Mungkin Hasan memang sedang kalut dan tidak bisa berpikir jernih. Mungkin kehadiran Melanie justru akan menambah bebannya. Baiklah, Mas. Jika itu maumu, ucap Melanie lirih, berusaha menekan rasa kecewanya. Kalau begitu, biar aku siapkan keperluanmu. Melanie dengan sigap memasukkan pakaian, perlengkapan mandi, dan beberapa obat-obatan untuk Hasan ke dalam tas ransel. Ia juga berlari ke brankas kecil mereka, mengambil sejumlah besar uang tunai. Ini, Mas, untuk biaya rumah sakit dan apapun yang diperlukan. Jangan khawatir soal uang. Kalau kurang, segera telepon aku. Hasan menerima uang itu tanpa banyak bicara, hanya mengangguk singkat. Gerak-geriknya terburu-buru, seolah dikejar waktu. Ia menyambar kunci mobilnya, lalu berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menatap Melanie. Jaga diri baik-baik. Jaga rumah. Aku akan usahakan untuk selalu memberimu kabar. Ia memeluk Melanie singkat, pelukan yang terasa kaku dan dingin, lalu bergegas masuk ke mobilnya dan melaju kencang meninggalkan rumah. Melanie berdiri termangu di depan pintu, menatap mobil suaminya yang hilang di tikungan jalan. Rumah besar itu tiba-tiba terasa begitu kosong dan senyap. Kekhawatiran akan kondisi ibu mertuanya berbaur dengan perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Sesuatu terasa salah. Sangat salah. Cara Hasan melarangnya ikut, tatapan matanya yang aneh, bentakannya yang tiba-tiba. Semua itu berputar di kepalanya. Namun, ia mencoba menepis semua pikiran buruk itu. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Suaminya sedang panik, dan ia harus bisa memahaminya. Ia menutup pintu, menguncinya, dan mulai berdoa dalam hati untuk keselamatan ibu mertuanya. 2 hari berlalu dalam penantian yang menyiksa. Hasan hanya mengirim beberapa pesan singkat. Sudah sampai. Ibu masih ditangani dokter. Pesan berikutnya datang setelah berjam-jam. Kondisinya belum stabil. Doakan saja. Tidak ada telepon, tidak ada penjelasan rinci. Setiap kali Melanie mencoba menelepon, panggilannya ditolak dengan alasan sedang di ruang ICU atau sedang berbicara dengan dokter. Jawaban-jawaban Hasan yang singkat dan mengambang justru membuat kecemasan Melanie semakin menjadi-jadi. Ia merasa tidak berdaya, terisolasi dari informasi yang seharusnya ia ketahui. Di hari ketiga, kegelisahan Melanie mencapai puncaknya. Ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu pesan singkat yang tidak jelas. Ia butuh kepastian.
Ia harus tahu bagaimana kondisi Ibu Ratmi yang sebenarnya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya. Ia bisa menghubungi tetangga terdekat mereka di kampung, Pak RT. Dulu, Hasan pernah menyimpan nomornya untuk keadaan darurat. Pak RT adalah orang yang ramah dan tahu semua kabar di kampung. Mungkin ia bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi tanpa harus mengganggu Hasan yang sedang sibuk di rumah sakit. Dengan tangan sedikit gemetar, Melani mencari nama Pak RT kampung di daftar kontaknya. Jantungnya berdebar lebih kencang saat menemukan nomor itu. Ada sedikit rasa bersalah karena merasa seperti mencari tahu di belakang suaminya. Tapi rasa khawatirnya jauh lebih besar. Ia harus melakukan ini. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia hanya ingin tahu kondisi ibu mertuanya. Tidak ada yang salah dengan itu. Dengan satu gerakan mantap, jarinya menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar di telinganya. Setiap bunyinya seolah menjadi genderang yang membawa firasat buruk. Halo, Assalamualaikum. Suara seorang pria parubaya yang ramah terdengar dari seberang. Jantung Melani berdebar kencang. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak RT. Maaf mengganggu, saya Melani, istrinya Hasan. Oh, Mbak Melani. Ada apa, Mbak? Tumben sekali telepon. Kabar baik, kan? Jawab Pak RT dengan nada akrab. Melani menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. Alhamdulillah, Pak. Begini, Pak, saya mau tanya kabar Ibu Ratmi. Hasan ada di sana, tapi komunikasinya agak sulit, mungkin karena sibuk di rumah sakit. Saya khawatir sekali. Bagaimana kondisi ibu sekarang? Pak, apa benar beliau kritis? Di seberang telepon, terdengar keheningan sesaat, lalu disusul oleh suara tawa kecil yang bingung. Rumah sakit? Kritis? Mbak Melani ini ada-ada saja, kata Pak RT. Bu Ratmi sehat walafiat, Mbak. Segar bugar. Tadi pagi saja saya lihat beliau sedang tawar-menawar sayuran di pasar. Tidak ada tanda-tanda sakit sama sekali. Malah kelihatannya senang sekali karena Mas Hasan pulang. Dunia Melani seakan berhenti berputar. Kata-kata Pak RT berdengung di telinganya seperti suara lebah. Sehat walafiat. Di pasar. Senang sekali. Kalimat-kalimat itu tidak masuk akal. Rasanya seperti ada dinding kaca tak terlihat yang tiba-tiba retak di sekelilingnya. Mbak Melani? Halo? Masih di sana? Suara Pak RT menyadarkannya dari lamunan. Saya sehat, Pak. Ulang Melani dengan suara bergetar, nyaris tak terdengar. Bapak tidak salah orang, kan? Ibu Ratmi, ibunya Mas Hasan. Iya, Mbak. Ibu Ratmi yang rumahnya di ujung jalan itu, kan? Ibunya Mas Hasan. 100% sehat. Tidak kurang suatu apapun, tegas Pak RT, masih dengan nada bingung. Memangnya Mas Hasan bilang apa ke Mbak? Genggaman Melani pada ponselnya melemah. Udara di paru-parunya seakan tersedot habis. Jadi, semuanya bohong. Kepanikan Hasan, cerita tentang jatuh di kamar mandi, kondisi kritis, rumah sakit. Semua adalah sebuah kebohongan besar yang dirancang dengan rapi. Ponsel itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai marmer yang dingin dengan bunyi berdebam pelan. Ia terduduk lemas di sofa, tatapannya kosong. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari penjelasan. Mengapa? Mengapa Hasan harus berbohong sampai sejauh ini? Untuk apa ia menciptakan drama yang begitu mengerikan? Potongan-potongan puzzle yang janggal mulai menyatu di benaknya. Larangan keras agar ia tidak ikut. Pesan-pesan singkat yang penuh pengelakan. Keengganannya menerima telepon. Semua bukan karena panik. Semua adalah bagian dari sebuah skenario. Skenario yang bertujuan untuk menyingkirkannya, untuk membuatnya tetap berada di kota, jauh dari apapun yang sebenarnya sedang terjadi di kampung. Tapi apa? Apa yang sedang Hasan sembunyikan darinya? Apakah ini soal uang? Soal bisnis rahasia? Atau sesuatu yang jauh lebih buruk? Sesuatu yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Di tengah badai kebingungan dan rasa sakit itu, ponselnya yang tergeletak di lantai kembali berdering. Melani tersentak. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia meraih benda itu. Sebuah nomor tak dikenal tertera di layar. Biasanya ia akan mengabaikannya. Tapi entah kenapa, instingnya mengatakan ia harus menjawab panggilan ini. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo? Sapanya dengan suara serak. Hening sejenak. Lalu terdengar suara seorang wanita yang lirih dan bergetar, seolah takut terdengar oleh orang lain. Anindita, ini ibu. Melani membeku.
Ia mengenali suara itu. Suara Ibu Ratmi. Tapi suaranya tidak terdengar sehat dan ceria seperti yang digambarkan Pak RT. Suara itu terdengar hancur. "Ibu," bisik Melani, tidak percaya. "Ibu baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi?" "SSSSTTT, jangan bicara keras," desis Ibu Ratmi dari seberang. "Dengarkan Ibu baik-baik. Jangan potong. Ibu tidak punya banyak waktu. Anakmu itu, dia membawa calon istri baru ke rumah." Setiap kata yang diucapkan Ibu Ratmi adalah sebilah pisau yang menusuk tepat di jantung Melani. Calon istri baru. 3 kata itu menghancurkan seluruh fondasi hidupnya. Jadi ini alasannya. Ini rahasia besar yang disembunyikan Hasan di balik drama palsunya. Bukan bisnis. Bukan uang. Tapi pengkhianatan dalam bentuknya yang paling keji. Apa maksud Ibu?" tanya Melani, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Hasan pulang, tapi dia tidak sendiri," lanjut Ibu Ratmi, suaranya syarat dengan kesedihan dan amarah yang tertahan. "Kemarin dia datang, dan hari ini dia membawa seorang perempuan bernama Tina beserta seluruh keluarganya ke rumah ini. Mereka datang untuk melamar. Mereka akan menikah besok lusa." Enduk. Melani terisak. Suara tangisnya tak bisa lagi ia bendung. Rasa sakitnya begitu luar biasa, seakan merobek dadanya dari dalam. "Dia berbohong pada Ibu," kata Ibu Ratmi lagi. "Dia bilang padaku kalau kamu mandul dan kalian sudah sepakat untuk bercerai baik-baik. Dia bilang pernikahan ini sudah atas persetujuanmu." Ibu awalnya percaya, meskipun hati Ibu tidak rela. Tapi tadi Ibu tidak sengaja mendengar percakapannya dengan perempuan itu di teras belakang. "Dia menjelek-jelekanmu. Dia bilang kamu hanya istri bodoh yang mudah diatur, yang namanya hanya ia pinjam untuk aset-asetnya. Dia bilang setelah menikah dengan Tina, dia akan membawanya ke kota dan menceraikanmu." Hati Ibu hancur mendengarnya. Enduk. Anak yang Ibu lahirkan ternyata iblis berwujud manusia. Air mata Melani mengalir deras. Setiap detail yang diungkapkan Ibu Ratmi adalah tamparan keras yang menyadarkannya betapa naifnya dia selama ini. Istri bodoh. Namanya hanya dipinjam. Diceraikan. Jadi selama ini, semua cinta dan pengabdiannya tidak ada artinya sama sekali. Ia hanya sebuah alat, sebuah batu pijakan bagi Hasan untuk mencapai tujuannya. "Ibu tidak bisa menerima ini," ujar Ibu Ratmi dengan nada yang kini mulai terdengar tegas. "Ibu tidak akan membiarkan anak itu menghancurkan hidupmu dan mempermalukan keluarga ini. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu yang tulus menyayangi Ibu. Karena itu Ibu meneleponmu. Kamu harus melawan." Enduk. "Kamu tidak boleh diam saja." Isak tangis Melani perlahan mereda, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarah. Sebuah amarah murni yang membakar habis semua kesedihan dan rasa sakitnya. Hasan tidak hanya mengkhianatinya. Ia telah merencanakan pembuangan dirinya dengan cara yang paling hina. Ia dianggap sampah yang bisa disingkirkan begitu saja setelah tidak lagi berguna. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" tanya Melani, suaranya kini terdengar berbeda. Tidak ada lagi getar kesedihan, yang ada hanyalah ketenangan yang menakutkan. "Dia berencana membawa perempuan itu dan keluarganya ke rumahmu hari Senin depan." Ibu Ratmi memberikan informasi krusial. "Kamu hanya punya 4 hari. Ibu dengar dari percakapan mereka, semua aset, rumah, mobil, semuanya atas namamu, kan? Itu adalah senjatamu, Enduk. Gunakan itu. Ambil kembali semua yang menjadi hakmu. Jangan sisakan apapun untuk bajingan itu." 4 hari. Waktu yang sangat singkat. Tapi bagi Melani, itu lebih dari cukup. "Baik, Bu." Melani mengerti. "Hati-hati, Enduk. Jangan biarkan dia tahu rencanamu. Berpura-puralah seperti tidak terjadi apa-apa jika dia menghubungimu. Ibu akan berusaha memberimu informasi dari sini. Sekarang Ibu harus tutup teleponnya." Hasan memanggil Ibu. Panggilan itu berakhir. Melani menatap layar ponselnya yang gelap. Hatinya yang tadinya hancur berkeping-keping kini terasa seperti ditempa kembali menjadi baja yang dingin. Ia berdiri, berjalan ke cermin besar di ruang tengah. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita dengan mata bengkak dan wajah pucat. Ini adalah penampilan seorang korban. Tapi ia tidak akan menjadi korban. Tidak lagi. Hasan telah menyalakan api, dan sekarang ia akan memastikan api itu membakar hangus seluruh dunia palsu yang telah dibangun oleh suaminya. Ia kembali mengambil ponselnya. Jarinya bergerak lincah di atas layar, bukan untuk mencari kontak pengacara, bukan juga teman untuk mencurahkan isi hatinya. Kontak pertama yang ia cari adalah Adrian,
agen properti kilat. Ia menekan tombol panggil tanpa keraguan sedikit pun. Badai akan segera datang, dan ia sendiri yang akan menjadi pusat dari badai itu. Panggilan itu berakhir, tetapi getarannya masih terasa menjalar di sekujur tubuh Melanie. Itu bukan lagi getaran ketakutan atau kesedihan, melainkan getaran dari sebuah mesin yang baru saja dihidupkan. Mesin kemarahan, ketegasan, dan sebuah resolusi yang dingin membeku. Ia tidak memberi dirinya waktu untuk meratap. Waktu adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Dengan jari-jari yang mantap, ia menekan nomor Adrian, seorang agen properti yang terkenal bisa menjual apa saja dalam waktu singkat. Halo, Adrian. Ini Melanie, istri Hasan Wijoyo. Sapanya langsung ke inti, nadanya datar dan profesional, seolah sedang mendiskusikan proyek bisnis, bukan menjual rumah tangganya sendiri. Oh, Ibu Melanie. Tentu saja, saya ingat. Ada yang bisa saya bantu. Bu, mau cari properti untuk investasi lagi? Jawab Adrian dengan suara riang yang biasa ia gunakan pada klien-klien kelas atasnya. Bukan. Saya mau jual rumah saya. Yang di Puri Kencana, kata Melanie. Hening sejenak di seberang sana. Adrian jelas terkejut. Jual, Bu? Rumah yang sekarang Ibu tempati? Bukankah itu? Benar, potong Melanie, tidak memberinya kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Saya butuh transaksi kilat, Adrian. Pembeli tunai, proses secepat mungkin. Saya tidak peduli jika harganya harus turun sedikit dari pasaran. Kecepatan adalah prioritas utama. Bisakah Anda melakukannya? Nada bicara Melanie yang tidak mengizinkan adanya perdebatan membuat Adrian segera mengubah sikapnya dari ramah menjadi serius. Ia mencium adanya urgensi dan tentu saja, komisi yang besar. Tentu, Bu, tentu saja bisa. Saya akan segera pasarkan secara pribadi ke jaringan investor saya. Saya akan hubungi Ibu kembali secepatnya jika ada penawaran masuk. Bagus. Saya tunggu, ujar Melanie, lalu menutup telepon. Langkah pertama telah diambil. Kini, ia butuh informasi lebih lanjut. Ia mengirim pesan singkat ke nomor Ibu Ratmi. Bu, ini Melanie. Simpan nomor ini. Gunakan hanya jika aman. Saya butuh semua detail rencana mereka. Jadwal pernikahan, jam berapa mereka berangkat ke kota hari Senin. Setelah itu, Melanie mulai bergerak. Ia berjalan mengelilingi rumah itu, namun dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Dulu, ia melihatnya sebagai istana cinta, setiap sudutnya diisi dengan kenangan. Sekarang, ia melihatnya sebagai neraca aset. Lukisan mahal di dinding ruang tamu, aset. Set perhiasan berlian di dalam brankas yang diberikan Hasan sebagai hadiah ulang tahun, aset. 3 jam tangan mewah koleksi Hasan yang tersimpan rapi di laci, aset yang sangat likuid. Ia membuka lemari pakaiannya, memisahkan gaun-gaun dan tas-tas bermerek yang dibelikan Hasan. Semuanya adalah aset. Ia sadar, selama ini Hasan tidak memberinya hadiah, melainkan melakukan investasi atas namanya. Investasi yang kini akan ia cairkan klaimnya. Ia mengambil sebuah buku catatan dan mulai menulis. Rumah, mobil Alphard, mobil sport, koleksi jam tangan, perhiasan, lukisan. Ia menulis dengan rapi, memperkirakan nilainya masing-masing. Ia bukan lagi seorang istri yang patah hati, ia adalah seorang likuidator yang sedang menghitung kekayaan sebuah perusahaan yang akan segera bangkrut. Perusahaan bernama Rumah Tangga Hasan dan Melanie. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Ibu Ratmi. Akad nikah besok pagi jam 9. Syukuran kecil sampai sore. Mereka berencana berangkat Senin subuh, sekitar jam 5 pagi, agar sampai di kota siang hari. Hati-hati, Enduk. Hasan terlihat sangat senang. Dia terus membual tentang kekayaannya pada keluarga perempuan itu. Melanie membaca pesan itu tanpa ekspresi. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi bahan bakar. Senin siang. Itu adalah tenggat waktunya. Semua harus selesai sebelum mereka tiba. Ia kembali mengirim pesan. Terima kasih, Bu. Ibu jaga diri baik-baik. Sebuah pesan balasan datang dengan cepat. Kamu juga. Ibu melakukan ini bukan untuk menghancurkan Hasan. Ibu hanya ingin anak itu kembali menjadi manusia. Harta telah membutakannya. Hanya dengan kehilangan segalanya, matanya mungkin bisa terbuka kembali. Melanie terdiam membaca pesan terakhir itu. Ia mengerti sekarang. Ini bukan sekadar balas dendam seorang istri yang terkhianati. Ini adalah sebuah operasi penyelamatan yang menyakitkan, yang dirancang oleh seorang ibu yang putus asa. Ibu Ratmi rela melihat anaknya hancur lebur,
demi memberinya kesempatan untuk membangun kembali dirinya menjadi orang yang lebih baik. Kesadaran ini memantapkan hati Melanie. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibu mertuanya, dan mungkin, untuk sisa-sisa kebaikan yang pernah ada dalam diri Hasan. Dengan tekad yang semakin bulat, ia membuat janji temu dengan seorang pengacara perceraian ternama sore itu juga. Di kantor hukum yang dingin dan mewah, Melanie menceritakan semuanya. Ia tidak menangis. Ia memaparkan fakta-fakta dengan runut dan jelas, mulai dari kebohongan Hasan tentang ibunya yang sakit, hingga informasi perselingkuhan dan rencana pernikahan lagi yang ia dapatkan dari Ibu Ratmi. Pengacara bernama Bu Ranti itu mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Ia tampak terkesan dengan ketenangan dan ketegasan klien barunya. Ini kasus yang sangat kuat, Bu Melanie, katanya setelah Melanie selesai bercerita. Bukti kebohongan dan perselingkuhannya jelas. Dan yang terpenting, semua aset utama berada di bawah nama Anda. Secara hukum, posisi Anda sangat aman. Saya ingin semuanya, kata Melanie, menatap lurus ke mata pengacaranya. Saya tidak akan memberinya 1 rupiah pun. Dia membangun bisnisnya dengan dukungan saya. Saya merelakan karir saya. Saya mengelola keuangan rumah tangga ini sehingga ia bisa fokus bekerja. Semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami berdua, tetapi dia menaruhnya di atas nama saya karena nasihat ibunya dan untuk keuntungan pajak. Sekarang, saya akan menagih bagian saya. Semuanya. Saya mengerti, jawab Bu Ranti sambil mengangguk. Saya akan siapkan semua dokumen yang diperlukan. Gugatan cerai, tuntutan harta gono gini, semuanya. Kapan kita akan mengajukannya ke pengadilan? Tunggu instruksi dari saya, kata Melanie. Timing adalah segalanya. Saya tidak mau dia tahu apapun sampai semuanya sudah terlambat. Siapkan saja semuanya. Saya akan hubungi Anda kapan harus menekan tombolnya. Melanie meninggalkan kantor pengacara dengan perasaan yang lebih ringan. Rencananya mulai terbentuk dengan kokoh. Ia punya tim, Ibu Ratmi sebagai intelijen di lapangan, Adrian sebagai eksekutor aset properti, dan Bu Ranti sebagai panglima hukumnya. Ia sendiri adalah sang jenderal. Kembali ke rumah, ia mulai melakukan pekerjaan yang paling personal. Ia naik ke kamar tidur mereka, membuka lemari pakaian yang besar, dan mulai memilah. Ia hanya mengambil pakaian yang ia beli dengan uangnya sendiri sebelum menikah, beberapa buku favoritnya, dan album foto lama berisi kenangan bersama orang tuanya. Ia memasukkan semuanya ke dalam 1 koper. Barang-barang lainnya, gaun-gaun mahal, tas-tas mewah, sepatu-sepatu indah yang pernah ia puja, kini hanya tumpukan barang yang akan segera berpindah tangan. Ia menatap ranjang besar tempat ia dan Hasan tidur bersama selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi kehangatan di sana, yang ada hanya rasa dingin pengkhianatan. Ia memutuskan malam itu akan tidur di kamar tamu. Sabtu pagi, Melanie terbangun oleh dering ponselnya. Adrian. Ia segera menjawab. Pagi, Bu Melanie. Saya punya kabar luar biasa, kata Adrian dengan suara penuh semangat. Ada seorang ekspatriat, klien lama saya dari Eropa, kebetulan sedang mencari rumah di area Puri Kencana untuk putrinya. Dia tidak mau proses yang rumit. Dia melihat foto-foto rumah ibu dan langsung jatuh cinta. Dia menawarkan harga yang sangat bagus, hanya sedikit di bawah pasar, tapi syaratnya 1, dia bayar tunai hari ini juga, dan serah terima kunci harus dilakukan paling lambat besok sore. Putrinya ingin segera pindah lusa. Apakah ibu bersedia? Tawaran itu adalah sebuah keajaiban. Sebuah jalan tol yang dibukakan takdir untuknya. Besok sore. Itu berarti hari Minggu. Lusa adalah hari Senin, hari di mana Hasan dan rombongannya akan tiba. Waktunya sempurna. Saya bersedia, Adrian, jawab Melanie tanpa ragu. Kirimkan detailnya. Saya akan segera ke kantor Anda untuk menandatangani apapun yang diperlukan. Siapkan semuanya. Luar biasa, Bu. Saya akan siapkan semuanya, seru Adrian, jelas gembira. Setelah menutup telepon, Melanie langsung bergerak seperti mesin yang telah diprogram. Waktu 48 jam terasa sangat sempit. Pertama, mobil. Ia menghubungi sebuah dealer mobil mewah bekas yang terkenal berani, membeli dengan harga tinggi dan proses cepat. Kurang dari 1 jam, 2 orang perwakilan dealer sudah tiba di rumahnya. Mereka memeriksa kondisi Alphard dan mobil sport Hasan dengan teliti. Setelahnya, mereka menyebutkan angka penawaran mereka. Melanie, yang sudah melakukan riset harga pasaran, melakukan negosiasi singkat dengan kepala dingin. 15 menit kemudian, kesepakatan tercapai. Uang akan ditransfer ke rekeningnya saat itu juga, dan kedua mobil akan segera diangkut. Saat mobil-mobil itu dinaikkan ke atas truk derek,
Melanie hanya menonton dari jendela. Tidak ada perasaan kehilangan. Benda-benda itu hanyalah logam tak bernyawa yang mewakili kebohongan suaminya. Selanjutnya, perhiasan dan jam tangan. Ia membawa kotak-kotak bludru itu ke seorang penilai perhiasan terpercaya di pusat perbelanjaan mewah. Di sebuah ruangan pribadi, setiap benda dinilai satu persatu. Sang penilai jelas terkesan dengan koleksi itu. Sama seperti sebelumnya, Melanie menekankan bahwa ia butuh penjualan cepat. Sang penilai menawarkan untuk membelinya langsung dengan harga di bawah lelang, namun uangnya bisa cair saat itu juga. Melanie setuju. Langkah berikutnya adalah yang paling krusial, bank. Ia duduk di hadapan seorang manajer bank, tempat ia dan Hasan menjadi nasabah prioritas. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa ia ingin menutup semua rekening bersama dan memindahkan seluruh saldonya ke sebuah rekening baru yang ia buka atas namanya sendiri. Ia juga mencairkan semua deposito yang jatuh tempo. Karena semua akun itu dibuka dengan format, atau, di mana salah satu pihak bisa melakukan transaksi, proses itu berjalan lancar secara hukum. Manajer bank itu sempat menatapnya dengan tatapan bertanya. Namun etika profesi mencegahnya untuk bertanya lebih jauh. Dalam waktu 2 jam, Melanie telah berhasil memindahkan pilar-pilar kekayaan finansial Hasan ke dalam bentengnya sendiri. Di tengah semua kesibukan itu, Hasan mengiriminya sebuah pesan. Jangan lupa makan ya, sayang. Jangan terlalu cemas memikirkan ibu. Aku di sini menjaganya. Melanie membaca pesan itu sambil berdiri di antrean bank. Perutnya mual. Ia menarik napas, menenangkan diri, lalu mengetik balasan. Iya, Mas. Kamu juga jaga kesehatan. Aku percaya Mas Hasan bisa mengatasi semuanya. Sandiwara itu harus terus berjalan. Sabtu sore, saat ia kembali ke rumah, uang penjualan mobil dan perhiasan sudah masuk rekening barunya. Rumah terasa lebih lengang tanpa 2 mobil di garasi. Ia kemudian menelepon sebuah perusahaan jasa pindahan dan pembersihan profesional. Saya butuh layanan pengosongan rumah total untuk besok pagi, katanya pada operator. Hanya ada 1 koper yang perlu disimpan. Sisanya, semua perabotan, pakaian, pernak-pernik, tolong dikemas dan dibawa ke gudang penyimpanan yang Anda sediakan. Saya ingin rumah ini kosong melompong besok sebelum jam 2 siang. Operator itu sedikit terkejut dengan permintaan mendadak itu, tetapi dengan biaya tambahan untuk layanan ekspres, mereka menyanggupinya. Minggu pagi, sebuah tim besar dari perusahaan pindahan datang. Mereka bekerja dengan sangat cepat dan efisien. Melanie hanya duduk di teras, mengawasi mereka mengangkut keluar sofa yang pernah menjadi saksi bisu tawa mereka, meja makan tempat mereka berbagi cerita, dan semua perabotan yang pernah ia pilih dengan penuh cinta. Setiap barang yang keluar dari pintu seolah membawa serta sepotong kenangan yang kini sudah tak berarti. Anehnya, ia tidak menangis. Hatinya terasa mati rasa, fokusnya hanya pada tujuan akhir. Tepat jam 1 siang, pekerjaan itu selesai. Rumah megah itu kini hanyalah sebuah bangunan kosong dengan gema di setiap sudutnya. Lantainya bersih mengilap, dindingnya telanjang tanpa lukisan. Tidak ada jejak kehidupan yang tersisa. Melanie berjalan melintasi setiap ruangan untuk terakhir kalinya. Ini bukan lagi rumahnya. Ini hanyalah sebuah properti yang akan segera berpindah tangan. Pukul 2:30 sore, Adrian tiba bersama seorang perwakilan hukum dari si pembeli. Di atas lantai ruang tengah yang kosong, Melanie menandatangani lembar terakhir dari akta jual beli. Ia menerima bukti transfer pembayaran yang sudah lunas, lalu menyerahkan seluruh kunci rumah itu, kunci gerbang, kunci pintu utama, dan kunci semua ruangan. Selamat, Bu Melanie. Transaksi selesai, kata Adrian sambil tersenyum lebar. Melanie hanya mengangguk tipis. Ia mengambil satu-satunya koper miliknya yang sudah disisihkan oleh tim pindahan. Ia berjalan keluar dari gerbang rumah itu untuk terakhir kalinya tanpa menoleh ke belakang. Sebuah taksi yang sudah ia pesan telah menunggu di tepi jalan. Saat taksi mulai melaju, ia melihat dari kaca spion. Sebuah mobil box besar milik pemilik baru sudah tiba, siap untuk mulai mengisi kekosongan rumah itu dengan kehidupan yang baru. Kehidupan yang bukan lagi miliknya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Beban di pundaknya terasa terangkat. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak Ibu Ratmi, dan mengetik sebuah pesan singkat yang menandai akhir dari sebuah babak dan awal dari sebuah perang. Benteng sudah jatuh. Operasi selesai. Saat sedang berkemas, ponselnya berdering. Nama, Mas Hasan, tertera di layar. Jantungnya sempat berhenti berdetak sesaat. Ia menarik napas dalam-dalam, memerintahkan dirinya untuk tenang. Ia harus memainkan perannya. Ia menggeser tombol hijau. Halo, Mas,
Sapanya dengan suara yang dibuat sedikit serak dan khawatir, persis seperti seorang istri yang cemas. Halo, Mel. Maaf baru bisa telepon. Sibuk sekali di sini, bolak-balik urus administrasi rumah sakit, kata Hasan dari seberang. Terdengar suara musik dangdut yang samar di latar belakang, bukan suara monitor detak jantung di ICU. Melanie berpura-pura tidak mendengarnya. Bagaimana kondisi ibu, Mas? Sudah ada perkembangan? Masih sama, Mel. Belum sadar. Dokter bilang kita hanya bisa berdoa. Kamu di rumah baik-baik saja, kan? Semua aman? Aman, Mas. Aku di rumah saja, tidak kemana-mana. Hanya berdoa untuk kesembuhan ibu, jawab Melanie, merasakan pahitnya kebohongan itu di lidahnya sendiri. Setiap kata adalah sandiwara. Bagus. Kamu memang istri yang baik, puji Hasan. Pujian itu kini terdengar seperti hinaan. Ya sudah, aku tutup dulu ya. Mau bicara lagi sama dokter. Jaga diri baik-baik. Telepon ditutup. Melanie mencengkeram ponselnya erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Istri yang baik. Ia akan menunjukkan pada Hasan seperti apa istri baik ini saat semua topeng telah terbuka. Malam itu, Melanie tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Bukan karena hatinya damai, tetapi karena ia tahu, besok adalah hari pertempuran. Dan ia sudah siap. Baja di dalam dirinya telah ditempa dengan sempurna oleh api pengkhianatan. Sementara di kota Melanie bergerak laksana badai senyap yang membongkar sebuah kerajaan. Di kampung, Hasan sedang merayakan penobatannya sebagai raja. Suasana di rumah Ibu Ratmi pada Sabtu pagi itu riuh rendah. Namun, keriuhan itu bukan berasal dari kepanikan mengurus orang sakit, melainkan dari hiruk-pikuk persiapan sebuah akad nikah. Tetangga dan kerabat Tina, calon istri barunya, telah berdatangan sejak subuh, memenuhi halaman depan dengan tawa dan obrolan yang riang. Mereka semua memandang Hasan dengan tatapan penuh kekaguman. Bagi mereka, Hasan adalah pangeran dari kota besar yang datang untuk mengangkat derajat putri desa mereka. Hasan menikmati setiap detik dari pemujaan itu. Ia berdiri di teras, mengenakan kemeja batik sutra terbaiknya, dengan dada yang membusung penuh kebanggaan. Ia menyalami setiap tamu, menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan anak-anak kecil yang berlarian, dan tak henti-hentinya menebar janji-janji setinggi langit kepada keluarga Tina. Nanti kalau sudah di kota, bapak dan ibu tidak usah lagi repot-repot ke sawah, katanya pada calon mertuanya yang menatapnya dengan mata berbinar. Santai saja di rumah. Rumah Hasan besar, ada 3 lantai, tamannya luas. Kalau bosan, tinggal suruh sopir antar jalan-jalan ke mal. Benar itu, Nak Hasan? Tanya ayah Tina, matanya menyiratkan keserakahan yang tak ditutup-tutupi. Tentu saja, Pak. Anggap saja semua itu milik Bapak juga nanti, jawab Hasan sambil tertawa pongah. Tina berdiri di sampingnya, wajahnya merona karena bahagia dan bangga. Ia seorang gadis desa yang cantik, namun pandangannya sederhana. Kemewahan yang dijanjikan Hasan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ia memuja Hasan, bukan hanya sebagai seorang pria, tetapi sebagai tiket emas menuju kehidupan yang selama ini hanya bisa ia lihat di sinetron televisi. Ia tidak banyak bertanya tentang Melanie. Baginya, penjelasan Hasan bahwa istrinya mandul dan mereka akan bercerai secara baik-baik sudah lebih dari cukup. Ia tidak peduli pada masa lalu Hasan, ia hanya peduli pada masa depan gemilang yang terbentang di hadapannya. Di tengah keramaian itu, Ibu Ratmi duduk di kursi goyang di dalam rumah, memainkan perannya sebagai ibu yang sakit namun merestui. Wajahnya sengaja ia buat sedikit pucat, gerakannya ia buat perlahan seolah menahan nyeri. Setiap kali ada tamu yang bertanya tentang kesehatannya, ia hanya tersenyum lemah dan berkata, "Sudah lebih baik sejak melihat anak saya bahagia." Namun di dalam hatinya, sebuah perang besar sedang berkecamuk. Setiap tawa dan bualan Hasan terasa seperti sayatan pisau di hatinya. Ia melihat putranya, darah dagingnya sendiri, telah berubah menjadi sosok asing yang angkuh dan buta. Ia melihat keluarga Tina yang matanya hanya tertuju pada harta, bukan pada pribadi anaknya. Hatinya sakit, sangat sakit. Namun, ia mengeraskan hatinya. Ini adalah obat pahit yang harus ia berikan. Ia meraih ponsel tuanya, memastikan benda itu terselip aman di balik bantal, tempat ia diam-diam bertukar pesan dengan Melanie, sang jenderal di medan pertempuran yang sesungguhnya. Pukul 9 pagi, prosesi akad nikah dilangsungkan dengan sederhana di ruang tengah. Penghulu datang, saksi-saksi duduk bersila, dan dengan satu tarikan napas, Hasan mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Saya terima nikahnya Tina binti Soekarjo dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Saat kata, sah, menggema di ruangan itu, Hasan merasakan puncak kemenangannya.
Ia berhasil. Ia mendapatkan istri baru yang muda dan cantik. Dan sebentar lagi ia akan menyingkirkan istri lama yang menurutnya sudah tidak lagi menarik. Ia merasa seperti seorang ahli strategi ulung yang berhasil menjalankan rencananya dengan sempurna. Ia sama sekali tidak menyadari, di saat yang bersamaan, di kota, palu godam takdir sedang diayunkan tinggi-tinggi, siap menghantam seluruh dunianya hingga berkeping-keping. Acara syukuran kecil digelar setelahnya. Makanan sederhana disajikan, dan musik dangdut dari sebuah pengeras suara butut mengiringi suasana. Hasan menjadi pusat perhatian. Ia menceritakan kehebatan bisnisnya, melebih-lebihkan nilai proyek-proyeknya, dan menggambarkan gaya hidupnya di kota seolah-olah ia adalah seorang raja minyak. Di kota itu, apa saja bisa dibeli dengan uang, katanya pada adik-adik ipar barunya yang mendengarkan dengan mulut menganga. Kalian nanti kalau mau sekolah atau kuliah, biar abang yang biayai. Tidak usah pusing-pusing. Saat sedang asyik membual, ia melihat ibunya duduk sendirian di pojok ruangan. Ia menghampiri Tina dan berbisik, "Lihat ibu, di hari bahagiaku pun wajahnya murung. Nanti kalau di kota, biarkan saja ibu istirahat di kamarnya. Tidak usah banyak ikut campur urusan kita. Orang tua memang begitu, suka membuat suasana jadi tidak enak." Bisikan itu, meskipun pelan, sampai ke telinga Ibu Ratmi. Hatinya yang sudah retak kini pecah berkeping-keping. Itu adalah pukulan terakhir yang ia butuhkan untuk menghapus sisa-sisa keraguan di hatinya. Anaknya benar-benar sudah hilang. Ia memejamkan mata sejenak, mengirimkan doa dalam hati, bukan untuk kebahagiaan pernikahan palsu ini, melainkan untuk keberhasilan rencana Melanie. Menjelang sore, saat para tamu sudah mulai pulang, Hasan tampak sibuk mengatur rencana keberangkatan mereka untuk hari Senin. Ia menyewa sebuah minibus yang cukup untuk mengangkut Tina dan seluruh keluarganya. Ayah, ibu, dan 2 adiknya. Mereka semua akan ikut ke kota. Untuk syukuran di sana, katanya. Padahal niat sebenarnya adalah untuk segera menempatkan keluarga barunya di istana yang telah ia rebut. Malam harinya, ia duduk di teras bersama Tina. Ia merasa perlu menghubungi Melanie untuk memastikan sandiwaranya tetap berjalan mulus. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik sebuah pesan. "Jangan lupa makan ya, sayang. Jangan terlalu cemas memikirkan ibu. Aku di sini menjaganya." Pesan itu ia kirimkan dengan senyum licik di wajahnya. Balasan dari Melanie datang beberapa saat kemudian. "Iya, Mas. Kamu juga jaga kesehatan. Aku percaya Mas Hasan bisa mengatasi semuanya." Hasan tertawa kecil membaca balasan itu. "Lihat, kan? Dia percaya 100%, katanya pada Tina. Dasar wanita bodoh. Terlalu mudah dibohongi." Minggu berlalu dengan cepat. Hasan dan keluarga barunya sibuk berkemas, membawa semua barang terbaik mereka, seolah tidak akan pernah kembali lagi ke desa itu. Senin subuh, seperti yang direncanakan, saat udara masih dingin dan berkabut, minibus sewaan itu sudah terparkir di depan rumah. Hasan, dengan sikap seorang raja, mempersilakan istri dan keluarga barunya untuk naik. "Sudah siap meninggalkan desa ini untuk selamanya?" tanyanya dengan pongah. "Siap," jawab mereka serempak, penuh semangat. Hasan menoleh pada ibunya yang berdiri di ambang pintu. "Bu, Hasan berangkat." "Ya. Nanti kalau urusan di kota sudah beres, Hasan akan suruh orang untuk menjemput ibu." Itu adalah cara halusnya untuk berkata, "Jangan ikut campur dulu." Ibu Ratmi hanya mengangguk lemah. "Hati-hati di jalan, Nak." Matanya menatap lurus ke arah Hasan, sebuah tatapan yang sulit diartikan. Di dalamnya ada kesedihan, kekecewaan, dan sebersit belas kasihan. Sebelum naik ke minibus, Hasan memutuskan untuk mengirim satu pesan terakhir pada Melanie, sebuah pesan yang akan menjadi penanda dimulainya babak akhir dari sandiwaranya. "Alhamdulillah ibu sudah membaik. Aku pulang Senin bersama rombongan untuk syukuran. Tolong siapkan sambutan terbaik ya." Ia mengirim pesan itu, lalu mematikan ponselnya, tidak ingin diganggu dalam perjalanannya menuju kemenangan. Ia tidak akan pernah melihat pesan balasan dari Melanie, sebuah pesan yang diketik dari sebuah kamar hotel sederhana di seberang kota, sebuah pesan yang menjadi lonceng kematian bagi semua mimpinya. "Tentu, Mas. Aku siapkan kejutan spesial untuk kalian." Bom waktu itu kini sedang melaju kencang di jalan tol, berdetak semakin cepat, siap meledak tepat pada saat kedatangannya. Perjalanan dari kampung menuju kota terasa seperti sebuah pawai kemenangan. Di dalam minibus, suasana riuh dan penuh tawa. Ayah Tina sudah membuat daftar barang-barang elektronik yang akan ia minta Hasan belikan. Ibunya sibuk merencanakan menu masakan yang akan ia coba di dapur mewah nanti.
Sementara kedua adik Tina tak henti-hentinya bersuah foto, dengan keterangan gambar, OTW jadi orang kaya. Tina sendiri bersandar manja di bahu Hasan, matanya berbinar-binar membayangkan gaun dan perhiasan yang akan ia miliki. Hasan adalah pusat dari semua kegembiraan itu. Ia bertingkah seperti seorang pemandu wisata, menunjuk gedung-gedung tinggi saat mereka mulai memasuki gerbang kota. Lihat itu, mal terbesar di Asia Tenggara. Katanya, meskipun itu hanya sebuah pusat perbelanjaan biasa. Nanti kita belanja di sana sepuasnya. Setiap bualannya disambut dengan sorakan kagum dari keluarga barunya. Ia merasa tak terkalahkan. Ia merasa seperti dewa. Setelah melewati lalu lintas kota yang padat, minibus itu akhirnya memasuki gerbang kawasan perumahan Puri Kencana. Keheningan dan kemewahan yang terpancar dari rumah-rumah di sana membuat keluarga Tina terdiam, mata mereka terpana. Jalanan beraspal mulus, taman-taman yang terawat rapi, dan rumah-rumah megah yang berdiri angkuh. Ini, kita akan tinggal di sini. Nah Hasan, tanya Ibu Tina dengan suara bergetar. Tentu saja, Bu. Dan rumah kita adalah yang paling besar di blok ini. Jawab Hasan, dadanya semakin membusung. Minibus itu berbelok dan berhenti tepat di depan sebuah rumah paling megah di ujung jalan. Rumah dengan pilar-pilar tinggi, taman bergaya Eropa, dan garasi yang bisa menampung 4 mobil. Keluarga Tina menahan napas. Istana itu lebih megah dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Ayo, turun. Selamat datang di rumah baru kalian, seru Hasan. Dengan penuh semangat, mereka semua turun dari minibus. Hasan berjalan paling depan, mengeluarkan remote gerbang dari sakunya. Ia menekannya sekali. Tidak ada reaksi. Ia menekannya lagi, lebih keras. Gerbang itu tetap diam membisu. Ah, mungkin baterainya habis, gumamnya kesal. Ia berjalan ke arah gerbang, hendak membukanya secara manual. Namun, baru saja ia menyentuh teralis besi itu, seorang pria tegap berseragam satpam yang tidak ia kenali menghampirinya. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bapak cari siapa? Tanya satpam itu dengan nada tegas namun sopan. Hasan menatap satpam itu dengan pandangan meremehkan. Cari siapa? Saya ini pemilik rumah ini. Kenapa kamu yang bertanya? Mana satpam yang biasa? Satpam itu mengerutkan kening. Saya satpam baru di sini, Pak. Dan setahu saya, rumah ini sudah ada pemiliknya yang baru. Mereka baru saja pindah kemarin. Darah Hasan seakan berhenti mengalir. Apa katamu? Pemilik baru? Kamu jangan mengarang. Saya Hasan Wijoyo, pemilik sah rumah ini. Bentaknya, suaranya mulai meninggi. Saya tidak mengarang, Pak. Pemiliknya memang sudah berganti, balas satpam itu dengan tenang. Tepat pada saat itu, gerbang otomatis itu berdesir pelan dan terbuka dari dalam. Sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan keluar. Kaca mobil itu turun, menampakkan seorang pria asing berwajah Kaukasia di kursi penumpang, didampingi seorang asisten lokal yang duduk di kursi pengemudi. Asisten itu menatap Hasan dengan tatapan dingin. Ada masalah apa ini, Pak Satpam? Ini, Pak. Bapak ini mengaku sebagai pemilik rumah ini, lapor Satpam itu. Asisten itu menoleh ke arah Hasan. Maaf, Anda siapa ya? Rumah ini telah dibeli secara sah oleh klien saya dari pemilik sebelumnya, Ibu Melani Wijoyo. Kami memiliki semua dokumen legalnya. Mungkin Anda salah alamat? Nama, Melani, disebut. Seketika itu juga, dunia Hasan terasa berguncang hebat. Kakinya lemas. Semua kesombongan dan kegembiraannya menguap dalam sekejap, digantikan oleh gelombang es kepanikan yang membekukan. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Melani? Tidak mungkin. Dia istri saya. Tidak mungkin dia menjual rumah ini tanpa persetujuan saya. Teriak Hasan seperti orang gila. Ia mulai menggedor-gedor gerbang. Melani. Keluar kamu, Melani. Keluarga Tina yang tadinya terpana, kini mulai saling berpandangan dengan cemas. Suasana kemenangan telah berubah menjadi sebuah drama yang memalukan. Hasan, dalam kepanikannya, merogoh ponselnya. Ia mencoba menelepon Melani. Nomor tidak dapat dihubungi. Ia mencoba lagi. Sama. Jantungnya berdebar semakin kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Ia memasukkan PIN dengan tergesa-gesa. Saat layar saldo muncul, matanya membelalak ngeri. 0. Sebuah angka 0 besar yang bulat sempurna. Rekening gajinya, kosong. Rekening investasinya, kosong. Semua rekening yang bisa ia akses dari ponselnya menunjukkan saldo 0. Tubuhnya limbung. Ia bersandar di pilar gerbang, napasnya tersengal-sengal.
Semua hilang. Rumah, uang, semuanya lenyap dalam sekejap. Melihat Hasan yang sudah seperti orang kehilangan akal, ayah Tina maju. Kesabarannya sudah habis. Mimpinya menjadi besan orang kaya hancur lebur. Wajahnya merah pada menahan amarah. Ia mencengkeram kerah ke meja batik Hasan. "Mana istana yang kau janjikan?" "Hah?" Hardiknya, suaranya menggelegar. "Jangan bilang kau ini penipu. Kau sudah menipu kami semua." Hasan tidak menjawab. Tatapannya kosong. Ia masih belum bisa memproses skala bencana yang menimpanya. "Jika Anda tidak segera pergi dari sini dan berhenti membuat keributan, saya tidak akan segan-segan menelepon polisi," kata asisten si pemilik baru dengan nada mengancam. Ancaman itu akhirnya menyadarkan keluarga Tina. Mereka tidak mau berurusan dengan polisi. Dengan panik dan marah, mereka menyeret Hasan yang masih linglung untuk kembali masuk ke dalam minibus. Pintu dibanting dengan keras. Sopir minibus yang sejak tadi hanya menonton dengan bingung, bertanya, "Jadi kita kemana ini, Pak?" Tidak ada yang menjawab. Di dalam minibus itu, yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan. Keheningan dari mimpi-mimpi yang hancur, keheningan dari amarah yang tertahan, dan keheningan dari seorang pria yang dalam satu hari telah kehilangan segalanya. Minibus itu perlahan berbalik arah, menjauh dari istana yang ternyata hanya fata morgana. Hasan menatap kosong keluar jendela, ke arah rumah yang seharusnya menjadi singgasananya. Kini, tempat itu telah menjadi monumen kejatuhannya yang paling memalukan. Jauh dari hiruk-pikuk drama memalukan di Puri Kencana, di sudut kota yang lain, Melanie sedang memulai babak baru hidupnya dalam ketenangan yang hikmat. Ia tidak memilih hotel mewah atau apartemen servis yang mahal. Pilihannya jatuh pada sebuah townhouse modern di kompleks yang asri dan tidak terlalu mencolok. Tempat itu lebih kecil dari istana lamanya, namun terasa jauh lebih hangat dan hidup. Tidak ada gema kekosongan di sini, yang ada hanyalah aroma ket baru dan janji akan masa depan. Babak pertamanya sebagai wanita mandiri dimulai dengan sebuah transaksi sederhana namun sangat memuaskan. Keesokan paginya, ia mengunjungi sebuah showroom mobil. Dulu, setiap mobil selalu dipilih oleh Hasan. Mobil sport untuk pamer, sedan mewah untuk pertemuan bisnis, SUV besar untuk citra keluarga mapan. Semuanya adalah bagian dari kostum dalam sandiwara mereka. Kini, Melanie memilih untuk dirinya sendiri. Matanya tertuju pada sebuah SUV berwarna putih mutiara, elegan namun tidak sombong, tangguh namun tetap anggun. Persis seperti citra dirinya yang baru. "Saya ambil yang ini," katanya pada Wiraniaga setelah melakukan tes drive singkat. "Baik, Bu. Untuk pembayarannya, apakah akan melalui leasing atau?" "Saya bayar tunai," potong Melanie dengan tenang. Ia mengeluarkan kartu debit dari dompet barunya, sebuah dompet sederhana yang ia beli kemarin sore. Wiraniaga itu sedikit terkejut, lalu segera memproses transaksi dengan senyum yang lebih lebar. Kurang dari 2 jam, Melanie sudah mengemudikan mobil barunya sendiri keluar dari showroom. Saat tangannya menggenggam setir yang masih berbau kulit baru itu, ia merasakan sebuah sensasi yang telah lama hilang. Sensasi memegang kendali penuh atas arah hidupnya sendiri. Tujuannya selanjutnya adalah sebuah ruko yang sedang disewakan di area bisnis yang sedang berkembang. Tempat itu sedikit kotor dan berdebu, namun Melanie bisa melihat potensinya. Disinilah mimpinya yang terkubur akan ia bangkitkan kembali. Dulu, sebelum menikah, ia adalah seorang perancang acara yang berbakat dengan mimpi memiliki butik dan kafe sendiri, sebuah ruang kreatif tempat orang bisa berkumpul. Hasan menertawakan mimpi itu, menganggapnya bisnis recehan yang tidak selevel dengan mereka. Ia menyuruh Melanie untuk fokus menjadi istri dan nyonya besar saja. Kini, tidak ada lagi yang bisa menertawakannya. Ia bertemu dengan seorang arsitek interior di lokasi. "Saya ingin tempat ini dibagi 2, jelas Melanie sambil menunjuk ke seluruh ruangan. Di depan, sebuah kafe yang nyaman dengan banyak cahaya alami dan tanaman hijau. Di bagian belakang, sebuah butik eksklusif yang memajang karya desainer-desainer lokal. Konsepnya adalah sanktuari, tempat di mana orang, terutama wanita, bisa datang untuk merasa nyaman, cantik, dan terinspirasi." Arsitek itu, seorang wanita muda yang energik, menatap Melanie dengan kagum. "Ini konsep yang brilian, Bu. Saya bisa melihatnya. Ini akan menjadi tempat yang sangat populer." Mereka menghabiskan waktu berjam-jam membahas tata letak, material, dan alur desain. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Melanie merasa hidup. Gairahnya kembali. Otaknya bekerja, ide-idenya mengalir deras. Ia bukan lagi hanya bayang-bayang suaminya, ia adalah seorang visioner, seorang kreator. Sore harinya, saat kembali ke townhouse barunya,
ia duduk di balkon kecil sambil menikmati secangkir teh. Inilah saatnya untuk melakukan langkah terakhir yang paling penting. Ia menelepon pengacaranya, Bu Ranti. Selamat sore, Bu Ranti. Ini Melanie. Sore, Bu Melanie. Saya sudah menunggu kabar dari Anda. Bagaimana? Waktunya tiba, kata Melanie, suaranya mantap dan tanpa keraguan. Silakan kirimkan surat gugatan cerai itu sekarang ke alamat orang tuanya di kampung. Pastikan surat itu sampai. Baik, Bu. Segera saya proses, jawab Bu Ranti. Saya juga sudah mendapatkan informasi tambahan yang sangat berguna. Teman saya di catatan sipil mengabari bahwa ada pendaftaran pernikahan baru atas nama Tuan Hasan Wijoyo di Kawa Kecamatan di kampungnya. Saya sudah mendapatkan salinan akta nikahnya. Ini akan menjadi bukti perselingkuhan dan poligami tanpa izin yang tidak terbantahkan di pengadilan. Melanie tersenyum tipis. Ibu Ratmi benar-benar bergerak cepat. Luar biasa. Lampirkan itu juga. Saya mau prosesnya berjalan secepat mungkin dan pastikan dia tidak mendapatkan apa-apa. Serahkan pada saya, Bu. Selamat atas awal hidup baru Anda. Setelah menutup telepon, Melanie merasakan beban terakhir di pundaknya terangkat. Tali yang mengikatnya pada masa lalu yang beracun itu, kini telah resmi ia putuskan. Malam itu, ia tidak menyalakan televisi atau mendengarkan musik. Ia hanya duduk dalam keheningan, membiarkan dirinya merasakan semuanya. Bukan kesedihan atas pernikahannya yang gagal, melainkan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan kedua yang ia berikan pada dirinya sendiri. Ia teringat pada foto dirinya saat masih kuliah, seorang gadis penuh tawa dengan mata berbinar yang percaya bisa menaklukkan dunia. Ia telah kehilangan gadis itu selama bertahun-tahun, menenggelamkannya dalam peran sebagai istri yang sempurna. Sekarang, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukannya kembali. Ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari nomor yang ia simpan dengan nama, Sang Sutradara. Itu Ibu Ratmi. Mereka sudah dapat tempat tinggal. Sebuah kontrakan kumuh di pinggir kota. Sekarang mereka sedang bertengkar hebat. Misimu berhasil, Enduk. Melanie membaca pesan itu, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus. Senyum yang mencapai matanya. Ia mengetik balasan. Ini bukan hanya misiku, Bu. Ini misi kita. Terima kasih untuk semuanya. Ia meletakkan ponselnya, menatap kerlip lampu kota dari balkonnya. Dulu, ia melihat pemandangan ini dari istana kaca miliknya, merasa seperti seorang putri yang terkurung dalam menara gading. Sekarang, dari tempatnya yang sederhana, ia merasa seperti seorang ratu yang sedang memandang kerajaannya yang baru, sebuah kerajaan yang ia bangun sendiri dari nol, di atas fondasi kekuatan dan harga dirinya. Dan di kerajaan ini, hanya ada satu aturan, ia tidak akan pernah lagi membiarkan kebahagiaannya ditentukan oleh orang lain. Minibus sewaan itu terasa seperti sebuah peti mati berjalan. Udara di dalamnya pengap, syarat dengan kekecewaan dan amarah yang tak terucapkan. Tawa riang telah berganti menjadi isak tangis tertahan dari Tina dan gerutuan pelan dari orang tuanya. Hasan sendiri duduk mematung di dekat jendela, matanya menatap kosong ke jalanan kota yang kini terasa begitu asing dan kejam. Ia adalah seorang raja yang kerajaannya lenyap dalam sekejap mata. Setelah berputar-putar tanpa tujuan selama hampir 2 jam, dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Hasan, yang dengan cepat disita oleh ayah Tina, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang bisa mereka sewa. Bukan di kompleks yang layak, melainkan di sebuah gang sempit dan becek di pinggiran kota. Tempat itu disebut kontrakan petak, sebuah bangunan panjang yang dibagi menjadi bilik-bilik kecil dengan dinding dari papan triplek. Saat mereka masuk ke dalam petak mereka, bau apek dan lembab langsung menyergap. Hanya ada satu ruangan multifungsi dengan sebuah kamar mandi kecil yang keramiknya sudah pecah-pecah. Satu lampu bohlam kuning menggantung lemah di tengah langit-langit, memancarkan cahaya yang redup dan menyedihkan. Inilah istana baru mereka. Tempat ini adalah penghinaan telak bagi semua mimpi yang telah mereka rajut. Begitu pintu ditutup, ledakan yang sejak tadi tertahan akhirnya meletus. Ayah Tina, yang sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya, langsung menunjuk wajah Hasan. "Jadi ini istana yang kau janjikan pada kami?" teriaknya, suaranya menggema di ruangan sempit itu. "Sebuah kandang tikus. Kau pembohong. Penipu." Hasan, yang masih terguncang, hanya bisa tergagap. "Pak, saya juga tidak tahu. Ini pasti ulah Melanie. Dia menjebak saya. Tapi tenang, Pak, saya akan urus ini. Saya akan dapatkan kembali semuanya." "Urus? Dapat kembali?" cibir Ibu Tina dengan suara melengking. "Bagaimana caranya? Kau bahkan tidak punya uang untuk membayar sewa tempat ini bulan depan.
Uang kami habis untuk biaya sewa minibus dan makan di jalan. Kami meninggalkan sawah kami, meninggalkan harga diri kami di kampung untuk mengikutimu, dan ini yang kami dapat. Tina, yang sejak tadi hanya menangis, akhirnya angkat bicara. Wajahnya yang cantik ini basah oleh air mata dan dipenuhi kekecewaan. Kamu bilang kamu kaya, Mas? Kamu bilang istrimu sudah setuju. Kenapa jadi begini? Kamu bohong sama aku. Aku tidak bohong, Tina. Aku hanya... Hasan mencoba membela diri, tetapi kata-katanya hilang ditelan oleh caci maki yang datang bertubi-tubi. Hanya apa? Hanya bodoh? Sela ayah Tina. Kau bahkan tidak tahu kalau istrimu sendiri sudah menjual semua hartamu. Laki-laki macam apa kau ini? Kau membangun kerajaan tapi kau biarkan kuncinya dipegang orang lain. Itu bukan kaya, itu tolol. Setiap kata adalah cambuk yang merobek sisa-sisa harga diri Hasan. Orang-orang yang beberapa jam lalu memujanya setinggi langit, kini menghinanya lebih rendah dari sampah. Ia melihat wajah Tina, wanita yang ia nikahi karena dianggap lebih penurut dan mudah diatur, kini menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Cinta yang didasari oleh janji kemewahan itu ternyata begitu rapuh, hancur seketika saat fondasi materinya runtuh. Pertengkaran itu terus berlanjut hingga malam. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kekecewaan. Tidak ada lagi panggilan, Nak Hasan, yang hormat, yang ada hanya, kau, si penipu. Tidak ada lagi, Mas Hasan, yang manja, yang ada hanya tuduhan dan penyesalan. Sekutu yang ia bawa untuk merebut kerajaan baru, kini telah menjadi musuh yang menerkamnya di dalam kandang sempit yang ia ciptakan sendiri. Hasan merasa terpojok. Ia lelah, lapar, dan putus asa. Ia hanya ingin semua ini berhenti. Sudah cukup, teriaknya, mencoba mengambil kembali sedikit otoritasnya. Beri saya waktu. Saya akan cari jalan keluar. Ayah Tina tertawa sinis. Jalan keluar? Satu-satunya jalan keluar untukmu adalah bekerja. Kau harus cari uang untuk makan kami semua. Kau yang membawa kami ke neraka ini, jadi kau yang harus menafkahi kami. Ia berjalan ke arah tas pakaian Hasan yang tergeletak di lantai, menendangnya hingga isinya berhamburan keluar. Hanya beberapa helai kemeja dan celana. Tidak ada yang berharga. Besok pagi, kata ayah Tina dengan nada final yang dingin. Kau pergi cari kerja. Apa saja. Kuli, tukang parkir, pemulung, aku tidak peduli. Jangan berani kembali ke sini sebelum kau membawa uang di tanganmu. Mengerti? Hasan menatap mertua barunya, lalu ke arah Tina yang membuang muka, dan anggota keluarga lainnya yang menatapnya dengan dingin. Ia sadar, ia tidak punya pilihan. Ia telah kehilangan segalanya. Harta, istri pertama, dan kini, kehormatan di mata keluarga barunya. Keesokan paginya, tanpa sarapan, tanpa uang sepeser pun, Hasan berjalan gontai keluar dari gang sempit itu. Pintu kontrakan ditutup rapat di belakangnya, seolah mengusirnya. Ia berdiri di tepi jalan raya yang ramai, menatap mobil-mobil yang lalu lalang. Beberapa hari yang lalu, ia adalah salah satu dari mereka, mengendarai mobil mewah dengan angkuh. Hari ini, ia hanyalah seorang gelandangan tanpa tujuan. Udara pagi yang lembab terasa menusuk tulangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hasan merasakan arti dari keputusasaan yang sesungguhnya. Ia benar-benar sendirian, terlempar dari puncak dunianya ke dasar jurang yang paling dalam. Hari-hari berikutnya bagi Hasan adalah sebuah pelajaran kejam tentang gravitasi. Ia telah jatuh dari langit tertinggi ke dasar bumi yang paling keras. Tanpa uang, tanpa identitas, dan tanpa tujuan, ia menjadi salah satu dari ribuan bayangan tak terlihat yang menghuni sudut-sudut gelap kota metropolitan. Pagi hari ia habiskan di pasar-pasar induk, menawarkan tenaganya sebagai kuli angkut. Tubuhnya yang terbiasa duduk di kursi empuk dan ruangan ber-AC kini, dipaksa mengangkat karung-karung beras dan peti-peti sayuran. Setiap otot di tubuhnya menjerit protes. Punggungnya melepuh, telapak tangannya kasar dan terluka. Upah yang ia terima hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi dan air mineral, dengan sisa beberapa lembar uang lecek yang harus ia setorkan pada keluarga Tina setiap malam. Namun, setoran itu tidak pernah cukup. Setiap kali ia pulang ke kontrakan petak yang pengap, ia tidak disambut dengan simpati, melainkan dengan cemoohan. Hanya dapat segini, cibir ayah Tina sambil merebut uang dari tangannya. Uang segini mana cukup untuk makan kita berlima. Tina sendiri sudah tidak pernah lagi berbicara padanya. Ia hanya menatap Hasan dengan pandangan kosong, seolah Hasan adalah perwujudan dari kegagalan terbesarnya. Keluarga yang ia bawa sebagai piala kemenangannya kini telah menjadi hakim dan algojo hariannya. Penderitaan itu mencapai puncaknya di akhir minggu kedua.
Setelah seharian bekerja di bawah terik matahari dan hanya menghasilkan sedikit uang, Hasan pulang dengan tubuh yang remuk. Namun, ia menemukan pintu kontrakannya terkunci dari dalam. Ia menggedor, memanggil nama Tina, tetapi tidak ada jawaban. Tetangga sebelah yang merasa terganggu akhirnya keluar. Percuma digedor, Mas. Orangnya sudah pada pergi dari tadi siang, kata si tetangga dengan acuh tak acuh. Katanya mau pulang kampung. Barang-barangnya juga sudah diangkut semua. Hasan terpaku di depan pintu. Ditinggalkan. Mereka benar-benar telah meninggalkannya. Setelah memeras tenaganya hingga tetes terakhir, mereka membuangnya begitu saja. Ia sendirian di depan pintu kontrakan yang tidak bisa ia masuki, dengan perut kosong dan kantong yang lebih kosong lagi. Malam itu, ia untuk pertama kalinya tidur di emperan sebuah ruko yang sudah tutup. Dinginnya lantai beton menusuk hingga ke tulang, namun rasa dingin di hatinya jauh lebih parah. Hari-hari berikutnya, ia benar-benar hidup sebagai gelandangan. Ia makan dari belas kasihan pemilik warung, tidur di mana saja ia bisa memejamkan mata tanpa diusir. Ia melihat pantulan dirinya di kaca sebuah toko, dan nyaris tidak mengenali pria kumal dengan tatapan mata kosong itu. Di tengah penderitaannya, sebuah pukulan terakhir datang menghantamnya. Seorang kurir pengadilan, setelah melacaknya selama beberapa hari, akhirnya menemukannya saat sedang beristirahat di sebuah taman kota. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Dengan tangan gemetar, Hasan membukanya. Di dalamnya ada surat gugatan cerai resmi dari Melanie. Ia membaca setiap halamannya. Tuduhan perselingkuhan, penipuan, dan poligami tanpa izin. Di bagian lampiran, tertera daftar aset yang kini bukan lagi miliknya. Salinan sertifikat rumah yang telah dijual, bukti penjualan mobil-mobilnya. Dan yang paling mematikan, salinan fotokopi akta nikahnya dengan Tina, lengkap dengan foto dirinya yang sedang tersenyum bahagia di hari pernikahan itu. Bukti yang tak terbantahkan. Ia kalah telak bahkan sebelum perang dimulai. Membaca dokumen itu, Hasan tidak merasakan amarah. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Semua adalah buah dari perbuatannya sendiri. Kebodohan, keserakahan, dan kesombongannya telah membawanya ke titik ini. Ia meremas surat itu, lalu menangis. Bukan tangisan kemarahan, melainkan tangisan penyesalan yang pilu dan sunyi. Ia menangisi kehilangannya, tetapi lebih dari itu, ia menangisi dirinya sendiri, pria yang pernah memiliki segalanya namun dengan sengaja menghancurkannya. Di puncak keputusasaannya, saat ia merasa tidak ada lagi harapan tersisa di dunia ini, satu wajah terlintas di benaknya. Wajah ibunya. Ibu yang nasihatnya selalu ia bantah. Ibu yang kasih sayangnya ia anggap sebagai hal yang sepele. Ibu yang ia jadikan kambing hitam dalam skenario kebohongannya. Tiba-tiba, ia merasakan kerinduan yang begitu mendalam pada ibunya. Ia tidak butuh uangnya. Ia tidak butuh bantuannya. Ia hanya ingin mendengar suaranya. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia berjalan ke sebuah warung telepon di pinggir jalan. Ia mengumpulkan koin terakhir yang ia miliki, sisa dari belas kasihan seseorang. Jari-jarinya yang kotor dan gemetar menekan nomor telepon rumah di kampung. Nada sambung terdengar, setiap detiknya terasa seperti satu abad. Halo? Terdengar suara lembut ibunya di seberang. Hasan tidak bisa berkata-kata. Tenggorokannya tercekat. Yang keluar dari mulutnya hanyalah sebuah isakan tertahan. Hasan? Itu kamu, nak? Tanya Ibu Ratmi, suaranya terdengar cemas. Ia mengenali isakan anaknya. Tangis Hasan pecah. Bu? Katanya dengan suara serak yang parau. Hasan salah, Bu. Hasan salah besar. Maafkan Hasan. Hening sejenak di seberang sana. Ibu Ratmi membiarkan anaknya mengeluarkan semua penyesalannya. Ia tidak memotong, tidak menghakimi. Ia hanya mendengarkan. Setelah tangis Hasan sedikit mereda, barulah ia berbicara. Suaranya bukan suara yang marah, melainkan suara yang dipenuhi kesedihan dan kearifan yang dalam. Ibu tahu kamu salah, nak, katanya lembut. Harta dan kesombongan telah membutakan matamu. Kamu lupa cara menghormati istrimu yang tulus, dan kamu sudah lama lupa cara menghargai ibumu sendiri. Kamu pikir uang bisa membeli kebahagiaan, tapi lihatlah sekarang, uang itu juga yang menghancurkanmu. Hasan hanya bisa mendengarkan. Setiap kata ibunya terasa seperti jarum yang menusuk kesadarannya. Tidak ada yang tersisa dari semua itu, kan? Tidak ada rumah mewah, tidak ada istri baru yang memujamu, tidak ada teman-teman yang menghormatimu, lanjut Ibu Ratmi. Sekarang, di titik nol ini, saat kau tidak punya apa-apa lagi, belajarlah menjadi laki-laki. Bukan dengan uang dan kekuasaan, tapi dengan tanganmu sendiri, dengan tanggung jawabmu.
Ini bukan hukuman, Hasan. Anggap ini adalah kesempatan keduamu dari Tuhan untuk belajar hidup dengan benar. Kata-kata ibunya adalah vonis yang paling berat sekaligus pengampunan yang paling ia butuhkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kehancurannya ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang menyakitkan. Hasan harus bagaimana, Bu? Tanyanya lirih, seperti seorang anak kecil yang tersesat. Ibu Ratmi menghela napas panjang. Terdengar isakan kecil dari seberang, isakan seorang ibu yang hatinya juga hancur melihat penderitaan anaknya, meskipun ia tahu itu perlu. Kalau begitu, pulanglah, Nak, katanya dengan suara bergetar. Makanan di rumah masih sama rasanya. Panggilan itu berakhir. Hasan berdiri termangu di depan warung telepon itu. Hujan mulai turun, membasahi wajah dan pakaiannya yang kumal, seolah membersihkan semua keangkuhan yang pernah melekat pada dirinya. Pulang. Sebuah kata yang sederhana, namun terasa begitu jauh. Tanpa uang dan tanpa apa-apa, ia memulai perjalanannya. Perjalanan seorang pangeran yang jatuh miskin, kembali ke asal-usulnya, bukan untuk merebut kembali tahtanya, tetapi untuk belajar menjadi manusia biasa. Di sebuah sudut kota yang ramai, berdiri sebuah bangunan cantik dengan papan nama, Sanctuary, Boutique Cafe. Tempat itu adalah perwujudan dari semua yang ada di dalam kepala Melanie setahun yang lalu. Kafe di bagian depan selalu penuh dengan pengunjung yang menikmati kopi dan suasana yang nyaman. Butik di bagian belakang menjadi etalase bagi karya-karya terbaik desainer lokal, menjadi buah bibir di kalangan pencinta mode. Hari itu, Sanctuary sedang merayakan hari jadinya yang pertama. Melanie berdiri di tengah keramaian, menyapa para tamu dengan senyum yang tulus dan percaya diri. Ia tidak lagi terlihat seperti istri seorang pengusaha kaya, ia terlihat seperti seorang pengusaha kaya itu sendiri. Gaun yang ia kenakan sederhana namun elegan, pancaran matanya tajam namun hangat. Ia telah menemukan kembali gadis penuh semangat yang pernah hilang dalam dirinya, dan membentuknya menjadi seorang wanita yang jauh lebih kuat dan bijaksana. Di salah satu meja kehormatan, duduk seorang wanita parubaya yang menatapnya dengan penuh kebanggaan. Ibu Ratmi. Hubungan mereka telah melampaui status mantan menantu dan mertua. Mereka adalah keluarga. Ibu Ratmi kini sering menghabiskan waktunya di kota bersama Melanie, membantunya di kafe, memberikan nasihat-nasihat bijak, dan mengisi kekosongan figur seorang ibu dalam hidup Melanie. Kamu hebat, Enduk. Tempat ini benar-benar surga kecil. Puji Ibu Ratmi saat Melanie menghampirinya. Ini semua juga berkat doa dan dukungan ibu, jawab Melanie sambil menggenggam tangan wanita tua itu. Ibu hanya mendorongmu dari belakang. Kamu sendiri yang berlari begitu kencang, kata Ibu Ratmi. Ia kemudian mengeluarkan ponselnya. Lihat, anakmu itu mengirim foto tadi pagi. Ibu Ratmi menunjukkan sebuah foto di layar ponselnya. Foto seorang pria yang sedang berdiri di tengah sawah yang menghijau, memegang beberapa ikat padi dengan senyum tipis di wajahnya. Pria itu adalah Hasan. Kulitnya legam terbakar matahari, tubuhnya lebih kurus namun tampak lebih berisi, dan sorot matanya yang dulu penuh keangkuhan kini tampak jernih dan tenang. Ia terlihat sangat berbeda, seperti orang lain. Melanie menatap foto itu tanpa ekspresi terkejut. Ibu Ratmi sering memberinya kabar tentang perkembangan Hasan. Setelah kembali ke kampung dalam keadaan hancur, Hasan memulai hidupnya dari nol. Ia menolak semua fasilitas yang tersisa di rumah. Ia memilih untuk bekerja di sawah peninggalan ayahnya, sebuah pekerjaan yang dulu sangat ia hina. Bulan-bulan pertama adalah yang terberat. Ia harus melawan rasa malu, cemoohan tetangga, dan kelelahan fisik yang luar biasa. Namun perlahan, kerja keras di bawah matahari seolah membakar habis semua racun kesombongan dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih rajin beribadah, dan lebih tulus merawat ibunya. Mengenai Tina, kabarnya tidak begitu baik. Ia kembali ke kampung dengan reputasi yang hancur. Keluarganya yang terlanjur menjual sebagian tanah mereka untuk ongkos ke kota kini hidup dalam kesulitan. Tina menjadi bahan gunjingan, sebuah contoh nyata dari keserakahan yang berakhir petaka. Ia dan Hasan tidak pernah lagi berbicara, hanya saling menghindar jika tak sengaja bertemu di pasar. Ponsel Melanie bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ibu Ratmi, yang duduk di hadapannya. Melanie membukanya. Itu adalah sebuah pesan yang diteruskan oleh Ibu Ratmi dari Hasan. Alhamdulillah, Bu. Sampaikan selamat ulang tahun untuk usahanya Mbak Melanie dari Hasan. Semoga selalu sukses dan diberkahi. Melanie membaca pesan itu. Tidak ada lagi debar kemarahan atau sisa-sisa rasa sakit. Hatinya benar-benar damai. Ia menatap Ibu Ratmi dan tersenyum. Sebuah senyum tulus yang menandakan ia telah sepenuhnya memaafkan dan melepaskan masa lalunya. Pengkhianatan Hasan adalah luka yang dalam. Namun dari luka itu,
telah tumbuh kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia kemudian berdiri, meraih mikrofon di panggung kecil yang telah disiapkan. Semua mata tertuju padanya. Selamat malam dan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Sapanya, suaranya terdengar jelas dan mantap. 1 tahun yang lalu, saya memulai ini semua dari sebuah mimpi yang hampir saya lupakan. Hari ini, mimpi itu menjadi kenyataan. Sanctuary bukan hanya sebuah bisnis bagi saya. Ini adalah bukti. Bukti bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk membangun istananya sendiri, bukan di atas harta orang lain, tapi di atas fondasi kemampuannya sendiri. Untuk semua wanita hebat di luar sana, jangan pernah takut untuk memulai kembali. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Melanie mengangkat gelasnya, matanya bertemu dengan tatapan bangga Ibu Ratmi. Di tengah cahaya lampu kafenya yang hangat, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya, ia merayakan kemenangannya. Bukan kemenangan atas Hasan, tetapi kemenangan atas nasib. Ia tidak hanya selamat dari badai, ia telah belajar menari di tengah hujan dan membangun pelangi indahnya sendiri setelah badai itu berlalu. Dan di ufuk fajar yang baru ini, cahayanya bersinar paling terang.